Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari IAIN Manado, Prodi PIAUD. Pada malam ini kami ingin meminta sedikit waktu Ustadz untuk melakukan wawancara mengenai kegiatan mengajar mengaji di rumah. Tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan dan menambah pemahaman kami tentang proses pembelajaran Al-Quran di lingkungan masyarakat. Dan pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana Ustadz memilih materi ayat atau surat pendek yang cocok untuk anak usia dini? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, tentunya kami dari guru TPQ Taman Pengajian Quran yang ada di rumah dan juga seringkali pulang di masjid, melatih anak-anak untuk menghafal ayat-ayat pendek karena itu mudah dihafal dan juga sering digunakan dalam praktek-praktek sholat misalnya. Jadi kami cenderung memilih ayat pendek untuk dihafal oleh anak-anak TPQ. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saya, Pak. Bagaimana cara Bapak memperkenalkan huruf hijaiyah agar lebih mudah dipahami anak? Iya baik. Pengenalan huruf hijaiyah kepada anak-anak yang sering kami lakukan tentunya dengan menggunakan yang pertama ejaan yang dimulai dari nama asli hurufnya ya, seperti alif, ba, ta, ta. Jadi dibiasakan dulu dia punya nama asli huruf hijaiyah itu, kemudian setelah orang hafal dia punya nama asli, kemudian dieja sesuai dengan nama-nama terpilih-pilih. Baiklah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana menilai perkembangan kemampuan mengaji anak? Bagaimana menilai kemampuan mengaji anak? Kalau di lingkungan TPQ kita sering pakai beberapa bahan evaluasi, bahan penilaian. Ada beberapa bahan penilaian yang sering orang lakukan di TPQ. Yang pertama, orang menggunakan evaluasi setiap hari, setiap 1 minggu 3 kali, dan setiap hari itu untuk anak yang di bawah misalnya ikro 3 ke bawah. Ikro 3 ke bawah itu orang intens, maksudnya setiap hari orang cek langsung, cek setiap hari orang lihat terus DP perkembangan. Jadi dari ikro 1 ke ikro 3 itu orang cenderung cepat karena orang evaluasinya setiap hari. Kalau di ikro 3 ke atas sampai ikro 6 itu orang sudah pakai jadwal 1 minggu 3 kali. Jadi yang paling sering orang lihat itu evaluasi itu anak-anak santri-santri yang ada di ikro 1 yang dan mungkin ikro 3 itu setiap hari orang lihat, orang tengok DP perkembangan. Kalau sudah naik di ikro 3 sampai ikro 6 itu
kadang-kadang 2 sampai 3 kali setiap minggu itu yang kurang. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana dalam mengajarkan Iqra, langkah-langkah apa yang biasanya Bapak terapkan? Langkah-langkah yang sering orang terapkan di dalam mengajar di lingkungan TPQ 4 orang itu pakai Iqra tentunya, baru setiap hari itu langkah-langkah yang seperti tadi dilakukan itu DP cara membaca eja dulu, toh pengejaan itu nama aslinya dulu tuh orang hafalkan, orang suruh hafal pak anak. Kemudian setelah itu DP nama sebutan, dan juga tentunya orang pelajari DP mahroj huruf itu, DP bunyi huruf, DP kemudian DP cara evaluasi itu 1 minggu 1 kali sampai 1 minggu setiap hari itu ada. Jadi hal-hal yang sering kalau orang di anak-anak di Quran besar, orang setiap minggu itu ada materi tambahan, sebenarnya ada materi tambahan yang sering orang lakukan di setiap Jumat, setiap malam Jumat, yaitu pembelajaran tajwid, penyempurnaan hukum-hukum bacaan. Jadi supaya orang tidak cuma sekedar menyebutkan begitu, orang berusaha untuk menyempurnakan juga orang sebutan, karena sekarang juga kan ada yang Iqra kadang-kadang orang lupa karena begitu. Banyak lagi yang orang baca toh. Seperti itu sih yang dari orang di TPQ ini. Ada lagi? Ya, baik Pak, sudah cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz atau guru mengaji yang telah meluangkan waktu untuk wawancara malam ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi kami dan pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.